Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita bisa bertemu bertatap muka di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan yang kemarin, yaitu adalah zakat harta dagangan. Wa amwalut tijarah. Sekarang yang berikutnya adalah barang dagangan. Berbisnis. Bisnis apapun yang penting halal, itu wajib zakat. Mau bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis pakaian, bisnis properti, apapun namanya bisnis. Bisnis di bidang ekspor, impor, sama apapun bisnisnya, ya, itu wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Zakatnya dari tijar itu 2,5%. Batasan nisabnya mana? Batasan nisabnya kalau berbisnis minimal sampai pada batasan diemaskan 93,6 gram emas. Dibulatkan 94 juta. Berarti 94 gram emas. Kalau emas murni 1 gramnya adalah 1 juta, umpama logam mulia 1 gramnya adalah 1 juta, berarti kalau kita berbisnis, harta bisnis kita sudah sampai pada batasan 94 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5% zakatnya. Bisnisnya harus bisnis perkara yang halal. Makanan-makanan halal, minuman-minuman halal, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau bisnisnya bisnis haram? Bisnis ini omsetnya gede, cuman sayang bisnisnya bisnis haram. Apa bisnis haram? Bisnis ganja umpama, bisnis miras umpama, nah bisnis haram. Apakah bisnis haram wajib zakat meskipun omsetnya miliaran? Tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Ada haram bisnisnya juga. Bisnisnya haram, jual belinya pun tidak sah. Bisnisnya bisnis barang haram, jual belinya pun tidak sah. Lah, mau mana zakatnya? Mau dibersihkan dari jihad mananya? Sudah mah bisnisnya haram, jual belinya barangnya barang haram, jual belinya pun tidak sah karena menjual barang haram, maka tidak ada kewajiban zakat. Kenapa tidak kewajiban zakat? Jual belinya tidak sah, begitu. Dan bisnis yang wajib zakat itu adalah kalau sampai pada batasan 94 gram emas, atau kalau diinikan 1 gramnya emas 1 juta, berarti 94 juta. Umpama contoh punten Kang Wahyu mulai bisnis tuh pertama di bulan Januari 2020 mulai bisnis. Modal awalnya berapa Kang Wahyu bisnis tuh? Buka warung, modal awalnya 20 juta. Modal awalnya. Dikelola dengan telaten oleh Kang Wahyu. Pas begitu masuk Desember 2020, nah itu ternyata dihitung barang Kang Wahyu itu, barang dagangan sama uang yang ada itu adalah sudah mencapai 100 juta. Dari modal awal Januari 2020 adalah 20 juta.
sampai pada bulan Desember sudah ada barang dan uang, jadi harta totalitas Kang Wahyu, harta yang ada di barang, harta uang adanya itu adalah 100 juta. Maka pas masuk Januari 2021, Kang Wahyu wajib zakat. Dari mana zakatnya? Dari 100 juta, ambil 2% setengahnya. Begitu. Kan 100 juta tuh ada di barang dan uang. Iya, totalkan semuanya. Pokoknya barang sekian, uang sekian, jumlah total 100 juta, wajib zakat. 2% setengahnya. Kan awalnya juga saya mulai belum zakat. Nah, yang dihitung bukan awal. Yang dihitung adalah akhir. Awal, modal awal 20 juta, belum ada kewajiban zakat, 20 juta modal awal. Terus dikelola sampai Desember tadi dihitung-hitung ada 100 juta. Sedangkan nisab zakat 94 juta, maka Kang Wahyu wajib zakat. Bagaimana kalau setar awalnya 94 juta? Januari 2020 bikin usaha, setar awal itu 100 juta. Apakah harus wajib zakat? Jangan dulu. Januari 2020 bikin usaha, modal awalnya 100 juta, jangan dulu zakat. Kapan? Nanti. Kalau sampai pada 2021, Januari 2021, harta yang modal awal itu ada 100 juta, ya. Pas Januari 2021 itu jadi 300 juta, wajib zakat. Sebaliknya, setar awal Januari 2020 itu 100 juta. Dikelola, ternyata kurang bagus sistem pengelolaannya. Sehingga di Januari 2021 tuh harta tuh bukan bertambah, malah berkurang. Pas dicek Januari 2021, harta tinggal 80 juta. Lah, mana bukan untung, ini usaha malah rugi. Modal awalnya 100 juta. Januari 2020, dari Januari 2020, Januari 2021 malah jadi 80 juta. Apakah wajib zakat atau tidak? Tidak. Karena yang dihitung bukan setar awal, tapi yang dihitung adalah finish. Jadi setar awal meskipun nisab, pas begitu finish awal di Januari 2021 malah tidak sampai pada batasan nisab, berkurang. Itu tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Masya Allah, itu tijarah, bisnis. Nah, dalam zakat ini ada yang disebut takdimu zakat. Apa takdimu zakat? Takdimu zakat tuh mendahulukan zakat sebelum pada batasan haul. Tadi kan haulnya itu harusnya Januari 2021, Kang Wahyu itu. Cuman, kalau Januari 2021 bertepatan bukan bulan Ramadan, malah bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Saya pingin mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu ada di bulan November. Di bulan November. Harusnya kan Januari. Ini November nih. Momen penting nih. Zakat di bulan Ramadan. Pahalanya berlimpah. Momennya memang momen sedekah dan zakat di bulan Ramadan tuh. Gimana? Boleh tidak takdimu zakat? Boleh. Tapi Kang Wahyu harus punya neraca. Lihat. Di Januari 2020 sudah nisab belum, tapi setiap bulan saya hitung. Jelas saya tahu peningkatan usaha saya per bulan, punya perhitungan. Di bulan Oktober itu sudah sampai nisab. Bulan Oktober itu harta saya di barang dan di uang itu
Dihitung-hitung ternyata ada 96 juta Oktober itu. Itu berarti belum di Sya'ban. Pas bulan November akhir dihitung lagi. Di bulan November harta saya itu ada 100 juta. Kewajiban saya membayar zakat nanti Januari 2021. Cuman kalau bulan Islamnya nanti jatuh di bulan Zulqa'dah. Duh, gimana ya sapinya zakatnya sekarang Ramadan? Boleh tidak takdimu zakat? Boleh, dengan catatan apa? Tadi sudah awal. Yang kedua, Kang Wahyu harus tahu neraca berapa persen peningkatan harta per bulannya. Dihitungkan, oh harta per bulan rata-rata meningkat sekian persen. Berarti Kang Wahyu mengeluarkan zakat di bulan Oktober. Di bulan November. Berarti Kang Wahyu mengeluarkan zakat di bulan November, itu bertepatan dengan bulan Ramadan, November. Nah, apakah sampai bulan November harta dihitung? Bukan. Tapi itu lagi diperkirakan kalau sampai pada bulan Januari 2021 dengan peningkatan harta saya sekian persen per bulannya, berapa? Di bulan November harta akhir saya itu ada 96 juta. Peningkatannya, oh berarti kalau bulan Desember nanti bakal 115 juta. Oh berarti nanti kalau di bulan kalau di bulan Januari harta saya itu ada sekitar 135 juta. Perhitungannya jelas. Maka Kang Wahyu bukan mengeluarkan zakat 2% setengahnya dari 96 yang harta sekarang ada, bukan. Kan harta 96 mah harta di bulan November yang belum sampai pada batasan nisab, hawal. Kapan hawalnya? Nanti Januari 2021. Dari bulan November ke Januari 2021 ada Desember, berarti itu ada 2 bulan. Berapa harta peningkatannya? Diperkirakan bulan Desember akan 115, diperkirakan bulan Januari akan 135. Maka Kang Wahyu melakukan zakat dengan angka fiktif 135 juta, diambil 2% setengahnya. Ternyata pas bulan Januari teh hitungannya salah. Malah pas bulan Januari teh ada 120 juta, sedangkan tadi ngitung di 135, berarti sisanya masuk sedekah. Atau justru sebaliknya, di bulan Januari saya ngitung 135 juta, hitungan fiktifnya tuh bikudrotillah dengan keberkahan zakat, takdimu zakat, pas di bulan Januari 2021 teh ada 160 juta, melonjak tajam, meroket 160 juta, maka sisanya keluarkan aja Januari. Wah berarti saya ngitung di 135 tambah, berarti 135 ke 160 berapa sekian, ambil 2% setengahnya, keluarkan di bulan Januari. Ambil, berarti dari 35 ke 160 ada berapa? Sekitar sekian puluh juta, maka ambil 20% setengahnya, keluarkan zakat di bulan Januari. Masya Allah, ajib. Nah itu disebut cara penghitungan takdimud zakat. Wallahu a'lam bishawab. Mengeluarkan zakat itu harus di mana saya usaha, fakir miskin itu harus di sana. Contoh punten, tempat usahanya di Dago. Tempat usaha di Dago. Maka omset di usaha toko yang di Dago tuh sekarang alhamdulillah tahun ini sampai pada 150 juta. Tahun ini. Berarti dari usaha yang di Dago wajib zakat. Apakah harus ditarik ke pusat? Jangan. Hitung. 2% setengahnya dari 150 juta. Ambil. Maka serahkan. Yang 2% setengah itu serahkan kepada mustahik zakat yang ada di sekitar usaha kita.
toko di Dago ada di RW berapa, RT berapa? Oh, toko yang di Dago teh RW 09, RT 07. Maka kita wajib mengeluarkan zakat kepada mustahik zakat yang ada di RT 07, RW 010, yang 09 di Dago. Serahkan dulu. Berapa fakir miskin yang ada di RT 07, RW 07 ada berapa? RW 09 ada berapa fakir miskinnya? Sekian. Khusus kalau RT 07 sekian. Dah. Berapa Ibnu Sabil? Berapa sabilnya? Sudah didata, serahkan semuanya. Wah, ternyata fakir miskin mustahik zakat yang ada di RW 09 di Dago, di mana dia usaha sudah tercukupi, sudah kebagian zakatnya, ada sisa. Nah, sisanya boleh naklu zakat. Naklu zakat diambil. Saya akan serahkan zakat ke fakir miskin yang ada di kampung yang lain. Boleh. Jangan usahanya di Dago, ngeluarin zakatnya di Tasik. Jangan. Usahanya di Dago, ngeluarin zakatnya di Cianjur. Jangan. Nanti Ida untuk membuat sakit hati orang tempatan. Usahanya di saya. Usahanya di kampung saya, tapi zakatnya dikeluarkan di kampung yang lain, membuat ida. Itulah yang akan memutuskan rahmat Allah. Itulah yang akan memotong rahmat Allah. Hirman anil barokah, terjaga dari keberkahannya. Kenapa? Usaha di Dago, zakat pun di Dago. Usaha di Tasik, zakat pun untuk orang Tasik. Usaha di Cianjur, zakat pun untuk orang Cianjur. Di mana kita usaha, di sanalah kita mengeluarkan zakat. Boleh kita naklu zakat. Usaha di Dago dikeluarkan di Karawang, boleh, dengan catatan mustahik zakat di Dago harus sudah terpenuhi. Ada sisanya boleh dilemparkan ke Karawang atau ke tempat yang lain. Masya Allah. Ini tidak sembarangan naklu tasarruf zakat tuh. Hati-hati maka. Ketika kita usaha di Dago, zakatnya di daerah yang lain, jangan. Sah zakatnya? Bisa saja sah. Tapi mohon maaf, hirman anil barokah. Apa hirman? Membuat sakit hati orang lain. Usahanya di saya, kok zakatnya di tempat yang lain. Nah, gitu. Kalau bahasa Sunda mah, ari bauna di urang, ari enakna di batur. Itu nggak boleh. Coba bayangkan, kalau tempat usaha di Dago, kebakaran, siapa yang riweuh? Pasti warga tempatan yang nolongin. Nah, maka oleh itu, maka usaha di Dago orang sekitaran yang wajib kita zakati. Fakir miskinnya, sabilillahnya, ibnu sabinya, siapapun dia, cukupi mustahik zakat di sana. Ada sisa baru boleh tarik ke yang lain. Sebut naklu zakat. Warikaz, berikutnya adalah rikaz. Jadi ini mudah-mudahan nih para pengusaha nih bisa dimaklumi. Bapak bikin PT di mana masyarakat fakir miskin di sana mustahik zakat, di tempat tersebut harus dipenuhi zakat. Dikasih zakatnya, dipenuhi zakatnya. Baru boleh diambil zakat ke tempat yang lain dengan catatan di tempat usaha tersebut semuanya harus sudah terpenuhi zakatnya. Warikaz, sekarang rikaz. Apa rikaz? Rikaz itu adalah harta peninggalan zaman dulu. Begitu saya ngecangkul di sawah, tok, ada barang. Dilihat barang, ada peti. Di dalam peti ada emas. Dibawa ke ahli sejarah, ternyata ini emas peninggalan zaman Majapahit. Wah, umpama. Atau emas peninggalan zaman dulu di kerajaan Sunda Pajajaran, umpamanya gitu. Itu adalah rikaz namanya. Emasnya milik siapa? Milik saya. Saya nemuin emas. Cuman saya nanti wajib mengeluarin zakat. Itu zakat rikaz. Harta peninggalan jahiliyah atau harta peninggalan orang-orang dulu. Yang tidak diketahui ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya mah jangan diambil.
Oh ini harta peninggalan Mbah Oo, ada ahli warisnya. Oh jangan kita ambil, serahkan ke ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, baru boleh kita miliki. Kemudian kita bayarkan zakatnya. Yang berikutnya adalah makdan. Apa makdan? Makdan itu barang tambang. Barang tambang bisa tambang emas, bisa tambang perak, batu bara, minyak bumi, apapun barang tambang yang punya nilai jual. Kan barang tambang mah kita tidak nanam, Allah yang nyimpen. Allah nyimpen batu bara, Allah nyimpen gas, Allah nyimpen minyak bumi, Allah nyimpen emas, Allah nyimpen perak. Itu barang tambang. Keluarkan zakatnya. Maka para pengusaha barang tambang, kalau usahanya pengen berkah, keluarkan zakatnya. Zakat batu bara, wah ajib luar biasa. Zakat migas, minyak bumi dan gas, wah luar biasa. Zakat Freeport, wah hemat. Umpama kalau Freeport, zakat emas, luar biasa. Keluarkan zakatnya. Zakat barang tambang. Kita tidak bermodal. Allah yang nyimpen, kita mah hanya menggali saja. Insya Allah. Kalau kita punya barang tambang, apapun barang tambangnya, dikeluarkan zakat, tidak akan ada habisnya. Jadi barang tambangnya habis, karena tidak zakat. Masya Allah. Jadi bedanya rikad dan makdan. Kalau rikad, harta peninggalan orang-orang dulu, sejarah. Kalau makdan adalah Allah menyimpan harta tersebut, di tempat tersebut kita hanya menggalinya. Kesimpulan dari bab zakat, jadi zakat ini kalau rikaz dan makdan tidak harus menunggu haul. Begitu nemu, langsung keluarkan zakat. Hari ini dapat berapa juta dari pengambilan batu bara sekian, keluarkan zakat. Hari ini dapat berapa kilo dari pengambilan emas, keluarkan. Jadi kalau zakat makdan tidak menunggu haul. Yang menunggu haul selain rikaj, selain makdan, tijaroh, nisab dan haul. Pertanian, nisab dan haul. Punya emas, nisab dan haul. Investasi emas, nisab dan haul. Dan peternakan, nisab dan haul. Selain itu tidak ada nisab dan haul, rikaj dan makdan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga ketika kita mengeluarkan zakat, insya Allah menjadi amal ibadah yang sempurna, menjadi pembersih dari harta kita, menjadi asbab keberkahan harta kita, menjadi asbab harta kita bertambah di dunia, dan menjadi asbab harta kita menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.